Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Setiap orang pasti pernah mengalami sakit. Tentunya hal ini membuat kita merasakan tidak enak dan kesulitan dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Hal tersebut harus kita terima dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan 4 malaikat untuk mengawal hambanya yang sedang sakit. Semua malaikat tersebut mempunyai tugas masing-masing dalam mengawal seorang hamba yang sedang sakit tersebut. Lalu sahabat beriman, apa saja tugas dari keempat malaikat ini? Dan adakah hikmah yang akan kita dapatkan jika terkena penyakit? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut ngapain aja mereka? Ada 4 malaikat di sisi manusia saat sakit, versi dari Calm Channel. Apa tugas dari 4 malaikat yang mengawal orang sakit? Akan ada 4 malaikat yang menjaga kita saat sedang terbaring lemah karena suatu penyakit. Dalam sebuah kisah dalam kitab Mawizi Al-Usfuriyah, 4 malaikat ini pun diberikan masing-masing tugas. Allah mengutus malaikat pertama untuk mengambil kekuatannya sehingga menjadi lemah. Malaikat kedua untuk mengambil rasa lezatnya makanan dari mulutnya. Dan malaikat ketiga untuk mengambil cahaya terang di wajahnya sehingga menjadi pucat. Malaikat keempat, sahabat beriman, bertugas untuk mengambil semua dosanya, maka berubahlah menjadi suci dari dosa. Ketika seseorang tersebut sudah sembuh dari sakitnya, malaikat pertama, kedua, dan ketiga akan mengembalikan apa yang sudah diambil dari orang sakit tersebut. Tidak dengan malaikat keempat, dosa-dosa yang telah diambil tidak dikembalikan kepada hamba tersebut. Hal ini pun membuktikan bahwa saat kita diberikan cobaan berupa sakit, kita mendapatkan penghapusan dosa dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya setiap cobaan yang kita terima akan ada hikmah yang tersembunyi di baliknya. Dengan diangkatnya dosa-dosa kita saat mengalami sakit merupakan berkah yang luar biasa. Karena setiap manusia merupakan makhluk yang tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Dengan rasa sabar menghadapi segala cobaan yang ada, kita pun akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Selain itu, teruslah berdoa kepada Allah di setiap cobaan yang diterima. Karena semua itu sahabat beriman, akan ada hikmah yang kita dapatkan setelahnya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apakah terkena penyakit merupakan penebusan dosa? Allah menurunkan penyakit kepada umatnya untuk menjadi cobaan kepada mereka. Di setiap cobaan tersebut memiliki maksud dan tujuan di dalamnya. Dalam hal ini, semua umat yang terkena penyakit pun akan dihapuskan satu persatu dosanya oleh Allah Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, tiada seorang muslim ditimpa oleh lelah atau penyakit, atau risau pikiran, atau sedih hati, sampai pun terkena duri, melainkan semua penderitaan itu akan dijanjikan penebus dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tadi sahabat beriman, kita pun mengetahui ada hikmah yang akan kita dapatkan dalam keadaan sakit. Dosa yang kita perbuat selama di dunia perlahan-lahan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Hal ini menjadi anugerah yang luar biasa. Karena dengan dihapuskannya dosa yang sudah diperbuat, kita pun akan semakin dekat dalam menjadi penghuni surga Allah Ta'ala. Kunci dari melewati segala cobaan yang Allah berikan sahabat beriman adalah dengan bersyukur. Dalam keadaan mendapatkan cobaan berat sekalipun, kita harus tetap bersyukur kepadanya, karena dengan begitu kita akan mendapatkan sebuah pelajaran dari cobaan itu. Karena semua kejadian yang menimpa kita merupakan kebaikan untuk kita semua. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Luar biasa urusan seorang beriman, karena segala sesuatu yang telah terjadi kepadanya terjadi untuk kebaikannya. Jika sesuatu yang baik terjadi dan dia bahagia, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu baik untuknya. Dan jika sesuatu yang buruk terjadi, maka dia bersabar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya atas kesabaran itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu sahabat beriman, kita harus bersabar di setiap cobaan yang kita dapatkan.
janganlah mengutuk sebuah penyakit. Banyak orang saat sedang sakit menyalahkan penyakit yang hinggap di tubuhnya. Hal tersebut dilakukan karena dengan adanya penyakit tersebut di tubuhnya yang menjadi kesulitan dan tidak bisa merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Hal tersebut sahabat beriman tidaklah boleh dilakukan oleh kita sebagai umat muslim yang beriman. Sebuah penyakit diberikan kepada kita untuk menguji kesabaran. Selain itu, saat kita kembali sehat, dosa-dosa kita juga akan berkurang karena telah dihapuskan satu persatu saat mengalami sakit lalu. Seperti yang dikisahkan dalam hadis, saat Rasulullah mendatangi orang yang sedang terkena demam tinggi, ia bertanya, "Ada apa?" Lalu orang itu menjawab, "Saya demam tinggi." Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuknya. Lalu Rasulullah bersabda, "Jangan mengutuk demam, karena sesungguhnya itu mengampuni dosa seperti tungku membersihkan kotoran pada besi." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu sahabat beriman, kita harus terus bersabar dan jangan menyalahkan keadaan yang menimpa di hidup ini, karena semua itu adalah ujian untuk membuat kita menjadi umat yang lebih beriman lagi. Anjuran menjaga kesehatan dalam Islam. Sebagai manusia biasa, terkadang kita melupakan berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Hal ini yang membuat kita menjadi hamba yang kufur akan nikmat. Sesungguhnya banyak berkah dan kenikmatan yang diberikan olehnya kepada setiap umatnya. Dalam hadis pun dijelaskan, beberapa nikmat yang sering dilupakan. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari 6412, At-Tirmizi 2304, Ibnu Majah 4170. Memang saat kita hidup di dunia ini akan ada banyak kegiatan yang dilakukan sehingga melupakan berbagai hal. Memang kesehatan adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Semua harta yang kita cari di dunia ini akan hilang jika kita tengah jatuh sakit. Kita juga tidak akan bisa beraktivitas jika tubuh kita tergeletak lemah karena suatu penyakit. Dalam ajaran Islam sendiri menganjurkan untuk menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang halal. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepada kalian sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Selain itu sahabat beriman, kita juga harus menjaga kebersihan, karena itu baik untuk kesehatan dan Allah menyukai hambanya yang bersih. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran. Janganlah engkau melaksanakan sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surat At-Taubah ayat 108. Oleh karena itu sahabat beriman, marilah menjaga kesehatan yang ada dalam diri kita ini. Menjaga diri di masa pandemi. Saat ini kita masih dalam masa pandemi. Seluruh masyarakat di dunia pun takut akan virus bernama COVID-19. Penyebaran virus yang cukup cepat dan mematikan membuat banyak orang yang takut terhadapnya. Kita juga diberi himbauan dari pemerintah untuk mengurangi mobilitas kegiatan dan menjaga jarak. Hal ini memang sangat baik untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang sudah menyebar di Indonesia. Dalam ajaran Islam pun sahabat beriman, saat terjadi wabah penyakit kita dianjurkan untuk berdiam diri di tempat yang aman. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis dari Usama bin Zaid. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, taun atau penyakit menular atau wabah kolera adalah suatu peringatan dari Allah yang Maha Perkasa untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu tetaplah jaga diri di masa pandemi ini. Tetaplah bersabar dan berserah diri kepada Allah Ta'ala, karena setiap cobaan akan memiliki hikmah di dalamnya. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian melakukannya? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Calm Channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.